sunnah-sunnah pada hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ada kiat-kiatnya biar kita mendapatkan keberkahan dalam menjalankan kehidupan kita. Di saat kita akan berhari raya Idul Fitri, hari raya yang penuh dengan kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang masalah sunnah-sunnah pada hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ada kiat-kiatnya biar kita mendapatkan keberkahan dalam menjalankan kehidupan kita. Di saat kita akan berhari raya Idul Fitri, hari raya yang penuh dengan kemenangan. Yang pertama, sebelum kita berangkat ke masjid, ke musolah atau ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id berjamaah, yang pertama kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu seperti mandi junub. Jadi semua anggota tubuh kita basahkan dengan air, mulai dari rambut sampai ujung kaki, seperti kita mandi hadas besar. Cuma dengan niat yang berbeda. Kalau ini niatnya saya niat mandi sunnah karena Allah Ta'ala. Ini mandinya bukan mandi wajib, mandi sunnah hari raya Idul Fitri. Yang kedua, kalau bagi laki-laki ketika akan berangkat ke masjid, musolah atau tanah lapang, berpakaianlah yang serba putih karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka dengan pakaian yang berwarna putih. Bagaimana untuk akhwatnya, untuk wanitanya? Berpakaian yang agak gelap, misalnya hitam dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketika mau berangkat pakailah parfum. Bagi laki-laki, menggunakan parfum, tapi jangan terlalu banyak. Apalagi parfumnya itu sangat menyengat, gak enak. Sehingga akhirnya orang ketika dekat dengan kita malah bukan terasa nikmat, tapi malah justru dia jadi gak enak. Kenapa? Karena mungkin gak sesuai dengan rasanya yang gak memungkinkan. Nah, makanya kalau yang parfumnya bagus, yang mahal, yang rasanya nikmat, secara umum orang banyak yang senang, bolehlah dipakein, tapi jangan terlalu banyak banget juga. Apalagi yang parfumnya kurang enak, ya sekedar aja untuk mendapatkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana untuk yang wanitanya? Yang wanitanya diperintahkan untuk tidak menggunakan parfum. Jadi beda nih antara laki dengan perempuan. Justru kalau wanita tidak disunahkan untuk memakai parfum. Justru ketika dia nggak pakai parfum malah menjadi sunnah. Itu satu hal yang baik. Yang keempat, makan sebelum berangkat
masjid. Kalau hari raya Idul Adha, ketika mau berangkat disunahkan untuk berpuasa. Makanya nanti setelah pulang dari sholat hari raya Idul Adha. Tapi untuk hari raya Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan minum terlebih dahulu. Yang kelima, ketika kita ingin berangkat ke tempat yang akan kita tuju, itu disunahkan antara berangkat dengan pulang dengan jalan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ketika kita berangkat kita ambil jalan pintas, nanti pulangnya kita jalan muter, nah itu lebih bagus. Jadi untuk menunjukkan syiar Islam bahwa umat Islam itu penduduknya, jamaahnya begitu banyaknya. Jadi syiar untuk menarik orang-orang non-muslim melihat kerukunan, persatuan Islam di seluruh dunia. Kemudian ketika kita jalan, yang keenam, disunahkan kita untuk selalu mengucapkan takbir, tahmid, tahlil sampai kita ke tanah lapang. Ini sama juga ketika jamaah haji yang akan pergi melontar Jumratul Ula, Wusta Aqabah, disunahkan ketika berangkat itu mengemakkan kalimat-kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian yang kedelapan, setelah sampai di sana itu tidak ada sholat sunnah qobliyah Idul Fitri, kecuali dia datang ke masjid, sholatnya sholat tahiyatul masjid, itu bagus, namanya sunnah. Memang ketika kita datang ke masjid, ke mushola, disunahkan terlebih dahulu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tapi bukan sholat sunnah qobliyah Idul Fitri, nggak ada itu. Nah, kemudian pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama. Jadi kita ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, nah 7 kali kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Kemudian di rakaat yang kedua setelah takbiratul ihram kita membaca sebanyak 5 kali. Jadi itulah kiat-kiat untuk mendapatkan sunnah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita tinggalkan nih satu hal yang baik yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Karena kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Oh ya, mohon maaf yang terakhir, kita disuruh untuk saling doa mendoakan. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Jadi para hadirin sekalian, di akhir kita saling doa mendoakan, mohon maaf memaafkan atas salah-salah yang telah kita lakukan, yang kita perbuat, baik itu yang disengaja maupun yang mungkin tidak kita sengaja. Demikian, jangan lupa bantuannya, subscribe, like, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.